Tuan Kristen, karena Saya dulu sabar, ya. sabar Bang Bob, ini kita kasih kesempatan Pak Bilun dulu karena katanya Enggak. Nanti habis saya Ya, saya dulu. Bang Tadi Bilun kan menanggapi. Nanti saya ya, lagi saya menanggapi. tanggapi sedikit. Oke, enggak apa-apa. Jadi begini, Pak. Saya cuma menambahkan bahwa tadi saya tidak membahas soal ibadah. Nah, terserah mau ibadah atau tidak di hari Natal, bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas tadi penggunaan kata kelahiran Tuhan, atau apalagi digunakan kalau kelahiran Tuhan Yesus masih masuk, karena itu berbicara tentang kelahiran Yesus. Tapi kalau berbicara Yesus sebagai Tuhan, itu berarti Tuhan itu baru dilahirkan atau baru dituhankan. Nah, itu konsep pemikiran yang salah. Yang saya bahas tadi adalah hal lahiriah, kelahiran. Berarti dia adalah sosok lahiriah karena apa? Alkitab berkata, setiap roh yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah roh antikristus. Jadi kita harus mengakui dia itu sebagai manusia, dan hari Natal itu adalah hari kelahiran dia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kata sebagai di sini, Pak, di garis bawahi, sebagai. Itu jangan dipakai sebagai begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan salah penempatan itu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebelum Bang Bob, saya minta maaf kepada Bang Arjuna, tadi saya turunkan resennya, saya salah pencet. Nanti setelah Bang Bob, Bang Arjuna boleh bicara. Silakan Bang Bob. Silakan. Baik, ya, terima kasih ya. Itu sudah sudah ditanggapi sama Bang Billy. Ya, berarti artinya tidak mengurangi konsep ketuhanan, kan begitu. Nah, tapi saya jujur, saya selama berdebat gitu ya, masuk ke room bukan berdebat ya, banyak perdebatan. Saya baru ketemu sama kayak Pak Tuan Kristen ini. Jadi Pak Tuan Kristen bisa ditanya sama saudara kita yang muslim di sini. Beberapa kawan-kawan kita yang beragama Kristen juga, itu pemaparannya berbeda, jauh berbeda dari apa yang Pak Tuan Kristen sampaikan tadi. Yang saya sampaikan tadi justru itu saya tujukan kepada mereka yang selalu membabi buta dan primitif. Gitu loh. Primitif seperti yang Pak Tuan Kristen katakan tadi, seprimitif itu menerjemahkan, menjelaskan kedudukan Yesus sehingga mengesampingkan keesaan Allah. Begitu Pak Tuan Kristus. Saya tertarik ini Pak Tuan Kristus. Jujur saya katakan, artinya apa? Yang Pak Tuan Kristus jelaskan tadi sebenarnya ya menurut yang saya pahami itulah utuh pemahaman Injil itu. Dan saya tahu Pak Tuan Kristen ini ya orang-orang yang betul-betul memahami ajaran-ajaran Bapak Gereja, memahami apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja, sehingga pemahamannya bisa seperti itu. Karena sering terjadi justru kehadiran Yesus itu mengesampingkan keilahian Allah itu sendiri, Tuhan Allah. Begitu Pak Tuan. Saya sepakat dan saya terima kasih Pak Tuan Kristus itu. Raja Houri ya, berganti nama lagi jadi Raja Houri. Nah, tadi ada yang ganti nama saya, siapa ya? Bukan saya. Saya yang ganti karena Anda membawa namanya guru saya, terangkan. Oh ya, udah lanjut. Oke, lanjut. Ya itu. Jadi itu Pak Raja Houri ya, terima kasih sudah berani menyampaikan itu di dalam room kita ini ya. Sebenarnya jujur kayak saya itu sebenarnya butuh teman seperti yang Pak Raja Houri untuk membangun iman saya sebagai Kristen ya, agar tidak primitif dan sempit dalam memaparkan. Ketika ada diskusi seperti ini bisa memaparkan sehingga tidak justru mempermalukan kekristenan itu sendiri, begitu ya. Karena ya orang sulit memahami ketika membabi buta, kita menjelaskannya membabi buta gitu ya, pokoknya Tuhan gitu, sehingga orang memahaminya bukan seperti yang Pak Raja Houri tadi sampaikan. Mungkin begitu saja dari saya. Sekaligus itu tadi closing statement dari saya, kawan-kawan, karena kebetulan ini ada klien yang mau datang, saya harus tinggalkan Zoom ini, room ini. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih Bang Bilun dan semua yang hadir di sini. Saya sama Pak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Karena saya sangat merasa terhormat juga Bang Bansin, penunggang kuda dan lain-lain ya, luar biasa ya. Diskusi kita ini sangat penting. Semoga dari diskusi kita ini bisa tetap terjaga keutuhan bangsa kita, persatuan negara kita. Sebab di saat ada perbedaan di antara kita, disitulah karunia perbedaan itu terasa dan nyata dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih ya kawan-kawannya. Saya pamit undur diri. Salam buat saudaraku yang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudaraku yang Muslim. Saya pamit undur diri. Oke, terima kasih Bang Bob. Jadi sebelum saya izin dulu, saya minta Bang Budak, saya akan digantikan oleh Bang Jul sebagai moderator. Saya sampaikan dulu kepada Bang Jul,
Ini saya mau sholat maghrib di sini, sudah maghrib duluan. Ini temanya Natal, jadi kita berikan kesempatan dulu yang resen karena tadi ini kan saya rasa Raja Hori mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Bobson. Nah, namun demikian kita kasih kesempatan dulu ke Bang Arjuna karena tadi Bang Arjuna sudah resen, cuma saya agak salah pencet, saya teruskan. Silakan ya, itu temanya Bang Julia, temanya adalah di Natal tadi. Silakan Bang Jul. Siap. Terima kasih Tafadhol. Oke, saya tinggal dulu. Siapa yang selanjutnya siapa? Pak Raja tadi sudah. Bang Arjuna tadi Bang resen Arjuna, dulu. ya, monggo silakan. Setelah itu ikuti saja yang resen itu. Oke, makasih. Selamat sore semuanya. Iya, sederhananya begini. Kalau saya itu sederhana aja gitu maksudnya. Sebenarnya persoalan merayakan Natal ini, sebenarnya apa masalahnya gitu? Orang-orang Kristen ini memang merayakan Natal ini cuman bersukacita loh, bersukacita bahwa karya penyelamatan Tuhan itu datang gitu maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi sederhananya seperti itu. Walaupun misalnya tidak tertulis harus misalnya merayakan, namun peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu tertulis di dalam Alkitab. Karena peristiwa itu terjadi dan dikabarkan oleh para malaikat di padang gembala, ya tentu juga hal ini para malaikat itu bersukacita juga seperti itu. Lalu tertulis bahwa Yesus itu lahir di kandang dan orang-orang Majus, 3 raja dari timur itu juga para gembala datang menyembah Yesus gitu. Jadi persoalan ini jelas karena tertulis peristiwa ini, maka orang-orang Kristen ya merayakan bersukacita juga, turut bersukacita. Saya potong sedikit Pak Arjuna. Sebentar Bang, belum habis, yang dipotong Bang. Jadi biar dapat. Gini maksud saya gini, ini penjelasan itu tadi udah hampir kelar kalau masalah itu. Timbul masalah baru adalah ketika di antara teman-teman kekristenan membedakan bahwa yang lahir itu Tuhan atau manusia biasa. Itu yang saya dapat ya, karena Kang Ade tadi mempermasalahan itu. Mungkin Kang Ade tolong dijelaskan lagi apa yang jadi kendala Anda, dan mungkin nanti Kang Arjuna mau menjelaskan gitu. Oke. Jangan Kang Ade. Kang Ade ingetin lagi pernyataan. Saya lanjut lagi. Saya udah dapat poin penjelasan dari. Biar Anda nanti menjelaskan seperti yang sedang berjalan. Kita nggak balik lagi ke belakang kan, udah real itu mah. Silakan Kang Ade dulu, mungkin Kang Ade baru Kang Arjuna habis ini. Silakan Kang Ade. Oke, jadi kendala saya di sini adalah pernyataan ambiguitas atau pernyataan yang tidak jelas gitu loh. Siapa sosok yang dilahirkan ini? Apakah Tuhan Maha Pencipta atau Tuhan manusia yang bukan Maha Pencipta? Karena konteksnya itu pertanyaan saya gitu loh. Tuhan Maha Pencipta dilahirkan dari Maria kan begitu. Kalau menurut di Lukas 2 ayat 11 kan begitu. Kalau Anda membedakan bahwa itu Tuhan atau anak manusia biasa yang lahir, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti ketika ada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus dikorelasikan di Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu menjadi manusia, sax ergeneto ya. Itu kan berarti kan Tuhan yang nujul manusia. Nggak salah kalau seandainya saya menyimpulkan bahwa Tuhan Maha Pencipta yang dilahirkan oleh Maria, kan begitu. Kalau memang Anda menyimpulkan itu adalah second the God, ya nggak mau. Itu aja sih. Silakan, itu kendala saya untuk memahami. Karena pernyataannya kan, jawabannya kan nggak jelas, ambiguitas itu. Silakan. Jadi baik, terima kasih Kang Ade. Nah, silakan Pak Arjuna, silakan. Jadi di sini tolong Anda jelaskan kepada kami sebenarnya yang dilahirkan itu Tuhan atau bukan. Kalau Anda sebagian salah satu meyakini bahwa dia bukan hanyalah manusia yang menjelma Tuhannya menjelma, silahkan. Tapi tetap di sini saya melihat ada dua paham. Ya kan? Yang mana kalian adalah orang-orang Kristen gitu kan.
yang tentunya saya harapkan dapat keilmuan gitu kan. Jangan sampai di antara kalian sendiri ya saling berbeda paham gitu. Bahkan dari salah satu Kang ini udah keluar Kang Kusnadi itu. Ya, karena mungkin di sini ada potensi di antara kalian sendiri nggak sepakat gitu. Itu mungkin Sebenarnya silakan Pak Arjuna. Sebenarnya sepakat ya, nggak sepakat mana sih orang Kristen semua itu mengamini Allah Bapa tidak dilahirkan. Kalian memaksakan kami harus seperti ini sih, tidak sepakat. Orang Kristen itu sejak dahulu pun bahkan Yesus Kristus mengajarkan, para nabi sebelumnya pun mengajarkan Allah itu bukan manusia dan manusia bukan Allah. Bahkan Allah tidak bisa disamakan dengan siapapun di luar dirinya, transenden. Kan jadi permasalahan teman-teman Muslim itu salah memahami. Tapi Anda itu berbeda dengan Pak. Udah sabar, saya dikasih kesempatan saya dulu. Kok enggak gini, yang namanya Bang. Jika Tuhan itu yang Anda maksud adalah Allah Bapa tidak dilahirkan. Enggak, Anda malu menyebutkan nama Tuhan yang lahir itu, sedangkan Pak Bob itu jelas. Bukan, yang dilahirkan adalah manusia Yesus Kristus, Tuhan. Bukan Allah Bapa. Bentar Bang. Ini kan doktrin Trinitas sejak dulu seperti ini, sejak mulanya. Bentar Bang. Saya dikasih kesempatan tapi bukan saya yang bicara, gimana sih? Ayo silakan Pak Arjuna dulu. Ini yang lain menyimak dulu ya. Mohon jangan memaksakan pendapat karena kita kan berbeda akal, berbeda pikiran, berbeda background. Biarkan masing-masing berpendapat, tapi tentunya bertanggung jawab dengan pendapatnya masing-masing. Karena ini disiarkan, ini ada jejak digitalnya. Silakan kalau Anda mau bermain dengan kata-kata, monggo silakan. Tapi nanti yang kapan nih dosen terangkan? Kapan nih dosen terangkan? nanti Pak. Raise hand dulu. Ini sudah banyak yang raise hand. Udah dari tadi. Belum ada raise hand-nya di situ. Taruh dulu biar urut-urutnya gantian dong Pak. Saya belum Pak dari tadi Pak. Pak Arjuna dulu silakan. Jadi begini. Kalau ada ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak sama dengan manusia, itu memang benar adanya. Emang benar. Tuhan itu tidak sama dengan manusia, emang benar. Emang Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi? Emang manusia bisa menciptakan langit dan bumi? Emang manusia bisa menciptakan binatang? Emang manusia bisa menciptakan yang ada menjadi tidak ada? Contoh misalnya kayak menjadi tidak ada tuh relatif juga sih. Maksudnya kalau ciptakan mobil, ciptakan pesawat itu relatif begitu maksudnya. Kalau menciptakan binatang yang hidup tadi, menciptakan alam semesta, ya memang manusia nggak bisa lah. Gitu. Itulah makanya mengapa ada ayat mengatakan bahwa Tuhan tidak sama dengan manusia. Tidak samanya apa? Ya tidak samanya dalam hal itu tidak punya kuasa, begitu. Tidak punya kuasa, tidak berkuasa atas bumi dan langit, begitu. Jadi berbeda gitu. Jadi di sini pemahamannya tidak ada juga namanya dua Tuhan gitu. Allah itu kan udah jelas bahwa Allah berkuasa, begitu. Pemahaman kekristenan itu seperti bahwa Allah itu walaupun dia masuk ke dalam perut Maria, dia berkuasa, dia tahu kejadian walaupun dia di dalam perut manusia misalnya seperti itu. Di dalam pemaknaan identitas dia yang nusul bukan berarti dia satu barang yang dimasukkan dalam perut manusia lalu dia tidak ada di mana-mana. Itu bedanya Tuhan. Gitu. Kalau barang A dimasukkan dalam perut ini, dia keberadaannya tidak ada di mana-mana, dia keberadaannya di situ saja. Kalau Tuhan tidak, kalau Tuhan dia berada di mana-mana, berada di mana-mana gitu. Jadi dia bisa tahu dimanapun gitu, walaupun dia berada dalam perut manusia. Gitu. Itu pemahaman Kristen. Jadi tidak ada yang namanya dua Tuhan.